Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya beserta anggota kelompok yang lain akan mempresentasikan hasil kerjasama kami secara bergantian yang materinya tentang wilayah dan perwilayahan. Mata pelajaran Geografi Peminatan, Guru Pembimbing Bapak Haji Kasful Anwar SPD. Kami kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Sapwan, Nur Elisa, Nur Hayati, Nur Aisyah, Nurpah, dan juga Rizka Aprinia. A. Wilayah dan perwilayahan. 1. Pengertian wilayah. Pengertian wilayah menurut ahli. A. Taylor. Wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. B. Rustiadi. Wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Batas wilayah tersebut tidak selalu dengan kenampakan fisik dan pasti, melainkan bersifat dinamis. Kemudian konsep wilayah. Secara umum, konsep wilayah di permukaan bumi dibedakan menjadi keadaan alamiah, natural regions, dengan keadaan tingkat kebudayaan penduduknya, cultural region. Berdasarkan keadaan alamiah. 1. Berdasarkan variasi iklim. Terdapat di wilayah tropik, subtropik, sedang, arid atau gersang, dan kutub. 2. Berdasarkan tingkat rendahnya permukaan bumi, terdapat wilayah dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran pantai. 3. Berdasarkan persebaran vegetasi, terdapat wilayah hutan hujan tropis, hutan campuran, hutan musim, hutan berdaun jarum, tundra, sabana, dan stepa. B. Berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk, wilayah yang didasarkan tingkat kebudayaan penduduk berupa wilayah agraris, wilayah industri, dan wilayah perikanan. 1. Apabila wilayah didasarkan satu kenampakan disebut generik region. Contohnya areal tebu, areal gandum, dan areal padi. 2. Apabila wilayah didasarkan ciri-ciri khusus lokasi dan kekhasannya dibanding wilayah lain disebut spesifik region. Contoh wilayah Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Adapun konsep-konsep wilayah menurut Rustiadi sebagai berikut. A. Wilayah homogen. Wilayah homogen atau uniform region yaitu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian atau penggunaan lahan. Uniform region juga disebut dengan wilayah formal. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam ataupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah penggunungan kapur atau karst, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Adapun wilayah formal, berdasarkan kriteria sosial budaya seperti wilayah suku Asmat, wilayah industri tekstil, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah pertanian sawah basah. Konsep wilayah homogen lebih menekan pada aspek homogenitas dalam kelompok dan mengoptimalkan perbedaan, kompleksitas, variasi, dan ragam antara kelompok tanpa memperhatikan bentuk hubungan fungsional interaksi antar wilayah-wilayah di dalamnya. Sebagai contoh wilayah homogen adalah pekerjaan, iklim, cuaca, topografi, kebudayaan, kehidupan sosial, pertanian, dan sebagainya. B. Wilayah nodal. Wilayah nodal atau nodal region adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat atau inti dan daerah belakangnya atau hinterland. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi. Hopper mengatakan bahwa struktur dari wilayah nodal dapat digambarkan sebagai suatu sel hidup dan suatu atom, di mana terdapat inti dan plasma yang saling melengkapi. Pada struktur yang demikian, integrasi fungsional akan lebih merupakan dasar hubungan ketergantungan atas dasar kepentingan masyarakat di dalam wilayah itu. Sebagai contoh adalah kota satelit.
merupakan penamaan perwilayahan secara fungsional yang berdasarkan fungsi daerah tersebut sebagai penyangga agar penduduk dan kegiatan yang berada di sekeliling kota utama dapat beralatan dengan baik. Misalnya kota-kota yang berada di sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor yang merupakan kota satelit bagi kota Jakarta. C. Wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasnya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Wilayah perencanaan mengalami perubahan-perubahan penting dalam pengembangannya dan memungkinkan persoalan-persoalan perencanaan sebagai suatu kesatuan. Wilayah perencanaan memiliki ciri-ciri yaitu 1. Cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi. 2. Mampu mengubah industri sendiri dengan tenaga kerja yang ada. 3. Mempunyai struktur ekonomi yang homogen. 4. Mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan atau growth point. 5. Menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan. 6. Masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya. Contoh wilayah perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Wilayah pembangunan atau JABOTABEX termasuk sebagai kecil wilayah Kabupaten Sukabumi. Pada wilayah ini dikembangkan berbagai aktivitas industri yang tidak bertampung di Jakarta. 2. Wilayah pembangunan Bandung Raya. Wilayah ini dikembangkan pusat aktivitas pemerintahan daerah, pendidikan tinggi, perdagangan daerah, industri tekstil, untuk konservasi tanah dan rehabilitas lahan kritis dipusatkan di wilayah-wilayah Kabupaten Garut, Cianjur, Bandung, dan Sumedang. 3. Wilayah pembangunan Priangan Timur. Wilayah ini meliputi daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. D. Wilayah administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintahan pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Wilayah administrasi adalah wilayah perencanaan yang memiliki landas yuridis. Contohnya wilayah administrasi adalah desa, kecamatan, kabupaten atau provinsi. Wilayah administrasi disebut juga daerah otonom, yakni daerah yang memiliki kekuasaan melakukan pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di dalamnya. Kesatuan wilayah administrasi memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. B. Tata ruang. 1. Pengertian tata ruang dan penataan ruang. Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat atau struktur ruang yang peruntukannya terbagi-bagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya atau pola ruang. Proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatannya dan pengendaliannya yang dilakukan secara sistematik disebut penataan ruang. 2. Asas dan tujuan penataan ruang. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas A. Keterpaduan, B. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, C. Keberlanjutan, D. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, E. Keterbukaan, F. Kebersamaan dan kemitraan, G. Pelindungan kepentingan umum, H. Kepastian hukum dan keadilan, I. Akuntabilitas. 3. Klasifikasi penataan ruang.
Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut. A. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. B. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. C. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. D. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. E. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. C. Perwilayahan atau regionalisasi. Regionalisasi berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan lokasi-lokasi di permukaan bumi jumlahnya sangat banyak, sehingga diperlukan usaha untuk menyederhanakan informasi menurut kriteria tertentu, guna tujuan tertentu agar lebih efisien dan ekonomis. Contohnya, pembagian wilayah berdasarkan iklim sangat berguna untuk mengetahui persebaran hewan dan tumbuhan. Tujuan perwilayahan adalah sebagai berikut. 1. Menyebarkan dan meratakan pembangunan sehingga dapat menghindari adanya pemusatan kegiatan. 2. Menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah. 3. Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan tidak saja kepada aparatur pemerintah di pusat atau daerah, tetapi juga kepada masyarakat dan para pengusaha. Beberapa contoh perwilayahan antara lain sebagai berikut. 1. Perwilayahan muka bumi berdasarkan tipe iklim matahari antara lain sebagai berikut. A. Zona iklim tropis antara 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. B. Zona iklim subtropis antara 2,35 lintang utara sampai 35 lintang utara dan 2,3,5 lintang selatan sampai 35 lintang selatan. Zona iklim sedang antara 35 lintang utara sampai 66,5 lintang utara dan 35 lintang selatan sampai 66,5 lintang selatan. D. Zona iklim kutub antara 66,5 lintang utara sampai 90 lintang utara dan 66,5 lintang selatan sampai 90 lintang selatan. 2. Pulau Jawa berdasarkan kondisi psikografisnya meliputi antara lain sebagai berikut. A. Wilayah dataran rendah, Jakarta, zona Jakarta. B. Wilayah antiklinorium, Bogor, zona Bogor. C. Wilayah dataran antarmontana atau antar pegunungan, zona Bandung. D. Wilayah pegunungan selatan. 3. Perwilayahan Indonesia berdasarkan wilayah waktu meliputi perwilayahan sebagai berikut. A. Wilayah waktu Indonesia Barat. B. Wilayah waktu Indonesia Tengah. C. Wilayah waktu Indonesia Timur. 4. Perwilayahan muka bumi berdasarkan tipe vegetasinya meliputi tipe sebagai berikut. A. Wilayah hutan hujan tropis. B. Wilayah hutan musim. C. Wilayah hutan deciduous. D. Wilayah hutan konifer atau hutan berdaun jarum. E. Tundra. P. Taiga. 5. Perwilayahan negara Indonesia berdasarkan kondisi geologisnya antara lain sebagai berikut. A. Wilayah paparan Sunda, landas kontinen Asia meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. B. Wilayah paparan Sahu, landasan kontinen Australia meliputi Pulau Papua dan wilayah di sekitarnya. C. Wilayah laut dalam meliputi daerah di kawasan Indonesia bagian tengah. D. Perwilayahan formal dan fungsional. 1. Wilayah formal.
Wilayah formal disebut juga wilayah uniform, yaitu suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan atau homogenitas, misalnya kenampakan kesamaan dalam hal fisik, muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, penggunaan lahan yang ada di dalam wilayah tersebut, baik secara terpisah maupun berupa gabungan dari berbagai aspek. Wilayah formal berdasarkan proses klasifikasinya antara lain: A. Wilayah menurut kekhususannya. B. Wilayah yang menekankan perbedaan kepada jenisnya disebut generatif region. C. Wilayah berdasarkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. 2. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional memberikan konsep tentang wilayah berbeda dengan wilayah formal yang menitik beratkan pada homogenitas, sedangkan wilayah fungsional berdasarkan pada heterogenitas, sehingga pandangannya menitik beratkan pada hubungan fungsional. Maka wilayah seperti itu disebut wilayah fungsional. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional adalah: A. Wilayah formal bersifat pasif dan strategis atau selalu berubah, sedangkan wilayah fungsional bersifat aktif, dinamis, atau selalu berubah, dan strukturalistik. B. Wilayah formal bersifat keseragaman atau homogenitas, sedangkan wilayah fungsional menekankan kemajemukan atau heterogenitas. C. Wilayah fungsional mempunyai hubungan ketergantungan satu sama lain atau interdependensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah formal. D. Wilayah formal umumnya ditemukan di desa, sedangkan wilayah fungsional umumnya ditemukan di kota. E. Wilayah formal seperti desa berfungsi memasok bahan baku ke kota, sedangkan wilayah fungsional seperti kota berfungsi sebagai pusat untuk melayani kebutuhan desa berupa hasil industri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kelompok kami meminta maaf. Salah hilap mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.